merupakan edisi spesial, edisi yang relate banget sama kita sekarang, apalagi aku ya Petra Nation, karena sekarang sudah masuk di semester 6, semester penentuan, semester ujung, karena semester depan kita akan bersama-sama nih untuk teman-teman semester 6 masuk ke dunia internship atau magang. Kita mencoba untuk bagaimana menilik kinerja ataupun suasana kerja di perusahaan, ataupun juga sekarang LIP ya, jadi kayak macam-macam tuh, ada yang student exchange, ada yang juga community service dan lain sebagainya. Tapi di kali ini kita akan ngobrol lebih banyak untuk perihal internship company, dan kita sudah ada berbagai macam untuk kakak-kakak yang sudah berpengalaman juga, khususnya sekarang sudah semester 8 dan sudah berkesempatan untuk menjalani internship di semester yang lalu. Dan kali ini bersama aku sudah ada Luis Demarilak. Halo Luis. Hai, Luis, mungkin boleh perkenalan dulu sama Petra Nation ataupun teman-teman popcorn yang di sini untuk nama, jurusan, angkatan, lalu juga mungkin kasih bocoran ya tempat magangnya Luis di mana sih? Silakan. Halo, aku Luis. Aku dari jurusan Broadcast and Journalism angkatan 2017 dan aku magangnya di teknologi.id. Ya, perkenalkan, namaku Yonas Kristianto dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2017. Kemudian dulu tempat magangnya ada di PT Hartono Istana Teknologi atau yang dikenal Polytron, sebagai Polytron ya, di situ di departemen Enterprise Solution Department. Aku Florencia dari DKV 17. Terus sekarang ini aku habis magang selama 9 bulan di Stoic Trisula. Itu sebuah kayak desain company gitu di Jakarta. Oke, perkenalkan, namaku Susetan Didatu. Biasa orang-orang panggil aku Eci. Aku majoring in English for Creative Industry angkatan 18, dan sekarang aku lagi magang di PAM Enjam Academy of Performance Art. Gini, kalau yang perlu dipersiapkan itu yang pasti CV, tapi beberapa perusahaan itu juga minta itu resume. Jadinya CV sama resume itu kan beda gitu. Terus kalau misalnya di bidang yang kayak misalnya aku Ilkom, aku Broadcast and Journalism, itu aku diminta portfolio, itu udah pasti. Terus nanti bakal ikutin proses wawancara ya gitu nanti. Terus tadi kalau untuk apply-nya biasanya pasti via, jadinya gini, mereka kan ngepost lowongan internship. Terus kalau kita waktu ngelihat lowongannya itu ya udah di-apply aja menurut kriterianya, mungkin suruh email atau suruh submit file di Google Form-nya mereka gitu. Tapi juga bisa ada yang pakai orang dalam gitu juga bisa, tapi biasanya tetap meskipun pakai jalur orang dalam pun itu pasti harus melalui proses seleksi gitu. Cuman kayak gampang di awalnya aja gitu. Nah, gampang apanya ya, kayak gampang untuk mendapatkan info kayak Kak ini loh temenku mau ikut gitu. Cuman gitu aja sih sebenarnya kalau menurut pengalamanku ya. Persiapannya sih pertama sih cari-cari kontak ke sana ya. Jadi ke Polytron kebetulan ternyata ada saudara yang kenal sama orang sana. Jadi dari situ minta kontaknya ke HRD. Jadi dari HRD saya ajukan proposal. Ya dari situ mereka menerima anak magang khususnya di bidang IT. Terus kemudian saya akhirnya boleh magang di situ sih. Sebelum aku apply magangku ini, aku benar-benar harus research dulu tempat magang yang aku pengen. Tapi sebelumnya aku harus kayak punya tahu kayak kalian sebenarnya latar belakangnya apa, kenapa kalian pengen magang. Soalnya itu akan menentukan tempat yang kalian bakal pilih. Kayak misalnya kalau desain itu kayak kamu bisa ke startup atau kalian itu bisa ke agensi yang kecil. Tergantung kalian itu sebenarnya pengennya apa. Kalau misalnya kalian nyarinya koneksi, tentu aja kalian juga bisa ke startup. Karena di startup kalian kayak banyak ketemu orang banyak kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kalian lebih seneng bondingnya, kalian lebih kayak pengen lebih kenal secara personal ke tiap individunya, itu lebih baik ke desain company yang lebih kecil gitu. Itu sih, itu yang pertama. Terus habis itu kalian harus research
Nah, research ini gunanya apa? Supaya kalian itu nggak dapet desain company yang zonk. Atau kayak kalian mau ke tempat magang yang kayak apa ya? Kalian istilahnya kayak nggak dapet tempat magang yang kayak nggak cuman ngasih apa ya? Kalian nggak bakal kena yang nggak ngasih kalian kerjaan gitu loh. Karena banyak kan kayak contohnya kayak desain company yang zonk, ya, kalian datang terus habis itu kayak kalian nggak ngapa-ngapain atau bahkan kalian cuma dikasih kerjaan yang remeh-temeh. Makanya kalian butuh research kayak sebenarnya visi misinya apa sih dari si desain company ini. Bahkan kalian juga bisa sedalam kayak kalian harus tahu siapa yang jadi kayak pemiliknya, terus cara dia berpikir, gimana caranya dia kayak menyelesaikan suatu permasalahan. Terus biasanya mereka ini cari tipe-tipe pekerjaan yang seperti apa supaya kalian waktu datang juga cocok. Kalian nggak cuman kayak, karena kan nanti kalian magang nggak cuman sekedar bekerja kan, tapi kalian juga harus menyesuaikan dengan culture dari perusahaan tersebut gitu. Nah waktu itu kayak kebetulan di Trisula aku kayak juga research banget kayak sebenarnya di Trisula ini di dalamnya ini ada siapa aja sih dan sebenarnya orang-orangnya seperti apa. Itu aku benar-benar kayak research sampai ke Instagramnya atau bahkan kayak aku kayak search juga project-project yang udah dikerjain Trisula. Sebenarnya Trisula ini lebih arahnya kemana biar nanti kedepannya waktu aku apa yang aku kerjakan juga sesuai, aku suka dengan apa yang mereka kerjakan. Yang pasti kalian jangan pernah pakai something yang template, karena banyak banget kan dari kalian yang pasti nyari di di Google gimana caranya bikin first impression letter buat di email. Nah itu juga penting banget karena semua tempat gak cuma di design company, mereka itu pasti bakal nge-search Instagram kalian dan email itu adalah first impression mereka. Jadi jangan pernah kalian bikin something yang template karena mereka udah tahu, mereka pasti ngerti. Apalagi yang daftar ke mereka ini nggak cuman kayak 1-2 orang kan, tapi kayak banyak banget orang. Jadi pastiin yang kalian bikin itu original dan benar-benar kayak mungkin kalau misalnya bahkan kalian bisa bikin something yang benar-benar personal, kayak kalian ngeluarin jati diri kalian, nggak perlu ada yang ditutup-tutupin, kayak kalian itu sebenarnya orang yang seperti apa, itu bakal terlihat dari email kalian. Jangan lupa subject dan juga body copy, terus baru kalian kayak kasih mungkin di situnya ada CV-nya, CV kalian atau portfolio kalian, kayak gitu. Dan juga kalian bisa kasih Instagram kalian, gitu. Itu sih yang pasti diperluin, gitu. Pokoknya Instagram itu kalian harus hati-hati juga. Kalian kayak mereka itu bakal nge-stalk kalian, itu udah pasti. Jadi kayak make sure kalau misalnya itu self-branding kalian proper gitu. Karena benar-benar self-branding itu terutama di Instagram sangat-sangat diperlukan gitu. Kayak kalian, contohnya kalau kalian sendiri. Kalau kalian misalnya mungkin panitia dan berkepanitiaan terus kalian nyari anak. Pasti kalian bakal ngeliat kan kayak, Instagramnya orang ini seperti apa ya? Kita kira-kira bakal cocok apa enggak ya kerja sama orang ini, dan sebenarnya orang ini orangnya seperti apa, kayak gitu. Itu sih. Sebenarnya kalau misalnya dari kampus sendiri itu mereka ajarin cara ngomong, cara berpakaian kalau misalnya ke kantor itu seperti apa, cara respect to each other. Dan kalau misalnya aku sendiri persiapan magangku di Pump and Jam Academy nggak terlalu banyak sih, jujur aja. Soalnya kayak ya mending aku lihat aja dulu sendiri. I'm at my best behavior first. Terus aku lihat, aku datang ke kantornya, terus aku bisa persiapkan apa yang dibutuhkan di situ. Waktu itu aku tahu Pump and Jam Academy itu menerima lowongan magang itu dari Miss May, salah satu dosen di English for Creative Industry juga. Dikasih tahu, kasih pengumuman lewat line group chat gitu. Terus karena ya itu performance art dan aku juga ada passion di situ, so I'm thinking like why not untuk coba daftar. Dan juga karena aku udah pernah ikut salah satu workshop Pump and Jam Academy kayak K-pop gitu, so I'm thinking like mungkin bisa. Jadi langsung daftar deh gitu. Kebiasaan unik. Oke, ada satu kebiasaan unik. Jadi tiap pagi
ketika masuk, jadi itu kan ruangan kantornya untuk di departemenku campur sama departemen yang lain, ada accounting dan sebagainya. Itu ruangannya besar, jadi orangnya banyak sekali. Semisal ada salah satu orang yang ulang tahun, dia disetelin lagu ulang tahun lewat speaker gitu. Jadi masing-masing dari kita berdiri kemudian nyelamatin orang itu. Jadi sekian banyak orang itu nyelamatin orang itu. Terus ada lagi, nggak cuman itu, ketika waktu misalkan ada hari besar gitu ya, kayak Idul Fitri, Natal atau Chinese New Year, itu juga saling salam-salaman, selamat Idul Fitri, selamat Natal, terus Happy Chinese New Year, kayak gitu sih. Ada banget. Nah, aku kan dari Surabaya, terus pertama kalinya ke Jakarta. Ternyata seseru itu karena kita waktu itu aku masuk ke tempat yang masih kecil. Jadi waktu aku datang itu mungkin cuma ada 8 orang. Kita itu kayak tiap hari Jumat, kita tuh selalu kayak nggak langsung kayak apa ya, bahkan jam 4 kita udah nggak kerja. Jam 4 kita udah selesai kerja, terus kita kayak ya udah hangout aja. Kita ngobrol-ngobrol, bahkan sampai jam 12 malam. Entah kita kayak nyetel musik, kita ngobrol, terus kayak ya udah having fun aja, dan seseru itu. Karena apa ya, dari situ kalian nggak cuman kerja, tapi kalian juga membangun kayak relasi kan, family. Itu yang sangat-sangat kayak sebagian apa ya serunya, di saat kalian 1 minggu udah kayak aduh kerja terus. Nah, Jumat ini biasanya kita itu kayak seneng-senengnya kayak gitu. Itu sih culture yang apa ya, kayak sampai sekarang, bahkan aku kan udah balik ke Surabaya kan, aku bener-bener kayak kangen banget sama mereka gara-gara itu sih. Kebiasaan unik, mungkin yang bisa dibilang unik itu kalau misalnya di tempat kerjaku itu karena kita sistemnya santai banget, bukan kayak formal harus pakai kemeja, harus pakai celana panjang, bersepatu kayak gitu. Kita santai banget sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita mau datang di luar jam kerja juga ya sangat boleh. Terus untuk kebiasaan yang unik, kita biasanya tiap malam itu masak bareng gitu biasanya. Tapi masaknya ya biasalah, kayak ala-ala anak kos, masak Indomie. Aku skill baru yang paling aku rasa itu skill directing sih sebenarnya. Soalnya selama ini aku sebagai dancer juga, sebagai mahasiswa juga, aku cuma dibiasakan untuk ya nerima apa adanya. Biasanya juga kalau acting ya cuma acting doang, gak ada directing gitu. Tapi di tempat magangku aku sempat belajar untuk directing juga. Walaupun kebanyakan dance directing, tapi itu udah dapat banyak gitu loh dari situ. Dance directing itu biasa kita tunjukin koreografinya itu seperti apa. Terus kita juga harus peka kalau misalnya di scene kan itu kayak syuting gitu ya, persiapan untuk syuting. Di scene tertentu kalau misalnya dance-nya kurang bagus atau kurang tepat cara dia masuk atau cara keluar, atau di kamera angle-nya itu kurang bagus, itu perlu langsung otomatis pikir gitu loh harus kayak gimana, dan langsung dikasih tahu ke dancernya itu dia harus eksekusinya itu seperti apa gitu. Hal baru yang aku dapat ini di sini nggak cuman kayak secara, kalau hard skill kan udah pasti kan, maksudnya secara kita, apalagi kalau aku kan desain, jadi aku cara berpikirku jadi lebih luas juga. Kayak oh ternyata desain itu nggak sesempit itu, ternyata banyak loh kayak cara untuk nyari referensi, dan gimana caranya kayak kamu dalam mendesain ternyata nggak cuma langsung sekedar mendesain, tapi ada proses yang kayak mateng banget, harus dalam membuat deck. Nah aku itu belajar juga cara aku menyusun deck presentasi, karena itu kan benar-benar kayak penting banget kan. Kayak misalnya kalian nanti di suatu perusahaan kalian pitching, nah deck presentasi kalian dan cara kalian mempresentasikan itu akan sangat-sangat dinilai sama orang. Nah di situ aku juga belajar juga cara aku berkomunikasi, terus cara aku juga bersikap, gimana aku bisa menghandle klien, cara mengatur emosi juga, gimana caranya. Karena nanti kerja pasti kan banyak revisi dan lain sebagainya kan.
tapi gimana caranya kita bisa mengatur emosi dan tetap positif aja. Karena kalau segala sesuatu kita kayak ngelihat kayak aduh dapat revisi apa segala macem, itu kan something-nya negatif kan. Akhirnya kita juga males kerjanya. Tapi kalau kita bisa mengatur kayak positive vibes, kayak kita tetap kayak nggak apa-apa, bisa kok. Lagian kita kan nggak kerjanya juga sendirian kan. Nah itu juga aku belajar manajemen itu juga, emosi dan juga time management. Nah gimana caranya aku membagi waktu antara kuliahku dan juga tempat magangku ini. Karena di sambil kayak aku magang selama 9 bulan, aku tetap harus ngelakuin kuliahku kan. Nah gimana keduanya tetap berjalan dengan baik-baik aja, dua-duanya tetap maksimal, itu juga aku banyak belajar banget. Terus selain itu, aku juga belajar berelasi. Karena nanti waktu kalian magang, aku harapnya ya, kalian di magang itu kalian nggak cuman mikirin cara kalian dapat ilmu baru, tapi koneksi. Karena koneksi itu penting banget untuk kedepannya. Nanti kedepannya misalnya kalian udah lulus, ada orang-orang yang inget, oh misalnya kalian jago MC, aku inget nih, Audrey jago MC, kenapa aku nggak pakai Audrey aja? Karena waktu itu aku udah ketemu sama dia dan cocok. Nah, itu juga something yang benar-benar dibutuhin, kayak gitu sih. Itu harus, itu something yang aku juga dapat banget. Terus juga aku dapat, karena kita sering sharing-sharing, jadi aku juga ngerti kayak, ada pemikiran seperti ini ya, ada something yang baru juga yang aku dapetin. Itu sih, kayak pemikiran-pemikiran baru dan ketemu orang-orang baru, gimana caranya aku bisa kayak cocok sama semua orang, kita bisa fit in, gak cuman kayak kita hanya, aku cuma cocok sama grup ini aja, aku gak mau sama yang lain, karena kita gak bisa kayak gitu. Nanti kedepannya kita akan ketemu sama banyak orang yang lebih macam-macam, gimana caranya kita bisa kayak cocok sama mereka, itu juga aku belajar banget, gitu sih. Kalau di tempat magang kan kita kalau tempatku kan kerja di perusahaan ya gimana sih cara delegasi tugas atau proyek dari atasan, itu hal baru yang saya dapat sih. Gitu. Jadi selain hard skill ya itu sih kayak delegasi tugas dari atasan itu kayak gimana kalau di perusahaan. Kemudian ya kalau hard skill sih sudah pasti ya gimana kita memanfaatkan ilmu yang kita punya ketika belajar di kampus ke perusahaan, ke lingkungan perusahaan itu gimana, itu diasah di situ sih kalau hard skill-nya. Belajar pakai After Effects. Soalnya biasanya aku kan pakai Premiere terus gitu loh, terus sama supervisorku diajarin pakai After Effects. Kalau menyesuaikan diri sih sebenarnya orang kan beda-beda ya, jadi banyak juga caranya, tiap orang bisa beda-beda juga. Kalau aku boleh kasih saran sih, jangan takut untuk terbuka. Jadi kalau misalkan nggak ngerti akan sesuatu, cari orang yang bisa bantu gitu. Jadi jangan takut untuk ngomong. Kalau misalkan beliau tidak berkenan ya cari orang lain gitu, sampai akhirnya bisa. Kalau enggak kalian nggak bisa berkembang gitu loh nanti gitu. Kalau takut sih nanti ya gitu lah, nggak bisa berkembang. Waktu awal-awal aku nyesuaiin dirinya sih karena aku ketemu orang yang berbeda banget kan. Mereka kan orang Jakarta, sedangkan aku orang Surabaya yang aku nggak ngerti apa-apa. Awalnya ya aku nggak cuman kayak diem diri, kayak misalnya kayak nunggu mereka ngajak ngomong, tapi gimana caranya aku juga bisa ngajak mereka ngobrol, karena itu juga dibutuhin. Kita kan nggak cuma sekedar rekan kerja, tapi gimana caranya kita bisa kerja sambil kayak setidaknya kayak temen, kayak panitia gitu. Kayak kalau anggapannya kalau di kampus kita berpanitia kayak gitu. Kayak gimana caranya kita nggak cuma bahas soal kerjaan aja, tapi kayak kita bisa coba ngajak ngobrol mereka tentang hal-hal lain, mungkin tentang kehidupan, misalnya mereka orangnya seperti apa, misalnya mungkin mereka tertarik tentang luar angkasa atau apa, mungkin kita kan nggak tahu kan, kita juga nggak tertarik tentang hal itu, tapi mereka tertarik, ya kita coba aja, kita kayak iseng-iseng tanya, karena menjadi orang yang kayak mau tahu, itu lebih lebih dihargai juga dan lebih menyenangkan daripada nggak mau tahu terus ya udah diem-diem aja, kita nggak cocok topiknya, nggak bisa kayak gitu juga, karena
awal-awal gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan topiknya mereka kan. Itu sih, aku kayak ngeliat, aku nge-observe, oh orang-orang ini senangnya hal yang seperti ini. Jadi aku kayak ngajak ngomongnya tentang misalnya tentang musik ini. Oh ini apa sih maksudnya musiknya? Kayak gitu. Biar buat bondingnya itu di awal-awal. Itu caranya aku bisa fit in juga ke mereka. Dan lama-lama mereka juga yang kayak kayak penasaran. Aku sukanya apa? Dan kita akhirnya saling ngobrol-ngobrol aja. Dan lama-lama kita nggak cuma sekedar kayak di kantor ngobrol. Tapi kita juga ya pergi aja, kita pergi bareng, kita pergi makan di luar, kita pergi kayak jalan-jalan bareng, karena kita ngerasa kita nggak cuman kayak rekan kerja, tapi kita juga teman gitu. Cara aku menyesuaikan diri, aku belajar untuk mendengar dulu, mengobservasi ini kondisi di tempat magangku tuh seperti apa, mengobservasi atasanku ini orangnya seperti apa, supaya kalau misalnya kita udah lihat mereka itu seperti apa, mereka cara melakukan sesuatu itu apa, cara mengambil tindakan itu seperti apa, cara ngomong ke orang lain itu seperti apa, itu kita jadi gampang menyesuaikan ke orang-orang tertentu atau enggak tempat-tempat tertentu gitu. Karena aku WFH jadinya memang nggak terlalu sering kayak ada beberapa sama mereka, meskipun via Zoom itu jarang banget gitu. Jadinya lebih ke menyesuaikan jam, karena kebetulan WFH ini meskipun 9 to 5, tapi kan juga kayak gimana ya, kayak fleksibel gitu loh. Jadinya menyesuaikan jam aja gitu. Gini kan, kalau misalnya kita nih WFH di rumah itu suasananya itu bukan buat bekerja gitu loh. Menurutku kayak gitu sih. Jadinya tuh itu sangat kita harus menyesuaikan gimana caranya kita ini bisa tetap kerja secara produktif di lingkungan yang biasanya kita tuh santai-santai gitu loh. Gitu aja. Orang terdekatnya sebenarnya ada 2 orang sih. Jadi namanya itu Rega sama Adit. Kenapa 2 orang ini jadi orang terdekat? Karena kebetulan yang satunya itu orang Surabaya. Jadi itu dia itu orang ITS kan. Terus ya udah dari orang luar, terus habis itu dia itu seneng banget keluar jalan-jalan. Terus satunya itu anak kos. Jadi kayak ya udah kebetulan, oh ya FYI, jadi kantorku itu dulu kita itu kayak 5 hari kan kerjanya. Terus kayak kita ketemuan Senin sama Jumat. Nah, 3 hari sisanya itu liburan. Nah, bukan liburan sih, tapi lebih tepatnya WFA. Jadi kita nggak mesti harus wajib ke kantor. Nah, akhirnya along the way kita udah sering ngobrol apa segala macam. Salah satunya kayak ke kantor yuk, padahal hari Selasa. Terus habis itu kayak yuk. Kayak awalnya karena cuman kita bertiga yang bisa, ya udah lama-lama akhirnya jadi dekat. Terus kita kayak ya udah kayak cuman kerja bareng awalnya, tapi kayak malamnya misalnya kita kayak mau makan tahu tek nggak? Aduh kangen banget sama tahu tek. Terus habis itu nyari aja. Terus habis itu kayak karena kita jadi dari luar kota juga kan. Terus habis itu kayak kita penasaran kan. Ada makanan baru apa nih? Terus habis itu kayak salah satunya suka nge-search. Kak Adit itu dia itu biasanya bagian yang kayak nge-search. Terus habis itu Kak Rega itu bagian yang kayak biasanya nyetir, dia kan yang bawa mobilnya. Ya udah deh, akhirnya kita biasanya hang out gitu sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Pernah sampai jam 1 pagi juga kita kayak jalan-jalan kan. Karena mungkin beda sama Surabaya ya. Kalau Surabaya kayak jam 10 aja udah banyak yang tutup. Tapi kalau di Jakarta itu masih banyak banget yang buka dan banyak yang kayak tersembunyi gitu. Terus habis itu kita suka kayak nyari-nyari aja apa nih tempat baru yang kayak seru buat didatengin. Nah itu 2 orang ini yang kayak, nah gimana caranya aku bisa deket juga sama 2 orang ini dan orang-orang yang lainnya untuk menambahkan yang tadi adalah caranya aku inisiatif. Kayak aku nggak cuman kayak nunggu kerjaan, tapi aku coba kayak, Kak ada yang bisa aku bantu nggak? Misalnya kayak mereka lagi kesulitan apa, ya udah aku tanya. Aku nggak nunggu mereka ngasih kerjaan, tapi ketika aku lagi ada longgar, aku nggak ada apa-apa dan mereka lagi hektik, aku berusaha bantu. Mungkin nggak maksimal, tapi ya itu dari situ kayak mereka ngerti. Oh, akhirnya mereka kayak ya udah, akhirnya minta tolong. Terus lama-lama kita juga sering kerja bareng dari project-project itu. Nah dari situ sih lama-lama kita deket terus deh kayak sekarang. Bahkan sekarang pun kita masih berhubungan biasanya gitu. Kalau orang terdekat, ada banyak sih sebenarnya. Kalau yang dari UKP juga nggak ada, karena kebetulan aku sendirian sih di sana. Kalau orang terdekat ada yang sering kali ngajarin ketika lagi buntu.
itu ada Pak Rudi, ada Pak Beni juga sebagai pembina, terus ada namanya Ko Derian, terus Ko Daniel. Ya itu juga yang sering ngajarin aku waktu lagi start. Terus ada juga teman-teman yang lagi magang di sana di Polytron. Cuman bukan dari UKPETA, dari BINUS. Itu ada Ko Rainer, Ko Marvin. Ya itu sih orang-orang terdekat sih. Kebetulan juga yang ikut magang di PAM-NCM Academy juga semuanya anak English for Creative Industry, cuma beda angkatan doang. Jadi yang terdekat Cek Risha sama Jacqueline dari angkatanku. Mungkin udah agak panas ya tadi kita ngomong-ngomong tentang internship. Ini mungkin CEC sendiri nggak tahu ya, kita ada game This or That nih. This or That-nya Petra Podcast Corner nih. Excited banget pasti ya kan? Mukanya CEC kayak gitu. Iya, kaget. Oke. Yes. Oke, langsung aja kita This or That. Nomor 1. 9 to 5 or flexible? Flexible. Flexible. Kenapa nih, Jay? Soalnya aku sendiri orangnya sangat fleksibel dan sebenarnya ya aku terorganisir kadang-kadang. Tapi aku lebih suka untuk fleksibel karena ya lebih bisa menyesuaikan situasinya. 9 to 5. Fleksibel. 9 to 5. Casual atau formal? Casual, of course. Casual. Casual dong, casual, nyantai. Formal. Coffee or tea? Coffee, 100%. Aku gak suka tea. Coffee. 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 Startup or settled company? Oh, ini agak susah sepertinya. Duh, gimana ya? I think I prefer startup. Why? Soalnya kalau misalnya startup itu lebih lebih kerasa kebersamaannya gitu, ups and downs-nya juga kita udah tahu dan jadinya lebih lebih setia, lebih percaya satu sama lain gitu. Dan kedepannya jadi keraguan antar sesama itu jadi lebih kurang. Startup. Startup. Settle company. Oke, main aman ya Luis ini. Berikutnya, This or That. Mah atau diare? Enggak, duanya. Dua-duanya sakit. Apa ya? Pilih salah satu. Mikir aku. Pilih sakit mana? Mah atau diare? Mungkin mah, soalnya aku udah sering mah. Oh my gosh. Diare aja. Mah deh. Masih. Di depan layar atau jadi orang yang di belakang layar? Soalnya bisa dua-duanya. Tapi kalau suruh milih mungkin belakang ya. Di belakang layar. Di belakang layar. Di depan rasanya. Oke. Atasan kaya atau atasan good looking? Wah. Atasan kaya tidak membuat kamu kaya, belum tentu. Atasan good looking. Atasan kaya. Ini ya, kenapa kalian butuh atasan kaya ya? Aku kasih tahu ya. Atasan kaya akan membuat kalian sejahtera. Bener. Atasan cakep ya udah cuma enak dilihat aja. Tapi kalau ada duanya dalam satu, itu akan lebih enak sih. Cuman kayak atasan kaya sih. Sebenarnya nggak ngaruh sih. Harus bingung. Karena nggak ada hubungannya sama aku. Ya pilih yang ganteng lah. Oke, supaya lebih semangat ya bekerja ya. Setiap hari semangat kalau punya atasan yang lebih cakep. Oke. Bentar. Dua-duanya tuh ada plus poinnya. Kalau misalnya kaya, jadinya kan nggak ragu kalau misalnya mau buat event-event apa. Misalnya cakep, jadinya nggak bosan datang kerja. Penyemangat kerja gitu kan sih. Bentar. Kaya deh. Kaya. Kenapa? Soalnya kalau misalnya bahas kerja, aku lebih butuh orang yang atasan yang berada gitu. Soalnya jadinya kayak kurang ragu untuk ngajuin event atau enggak ngajuin ya masalah keuangan dan lain-lain gitu. Deadline atau early submission? Early. Deadline. Ya, SKS ya, sama seperti kita semua di sini. Deadline. Deadline. Phone atau wallet? Wallet. Phone.
Wait. Phone. I think phone. Phone, oke. Kendaraan pribadi atau transportasi umum? Kendaraan pribadi. Pribadi, of course. Why? Banget. Soalnya ya walaupun transportasi umum itu mengurangi polusi dan segala macam, tapi menurutku lebih efisien kendaraan pribadi. Soalnya kalau kemana-mana ya nggak perlu repotin orang lain, nggak perlu repotin diri sendiri, perlu jalan keluar gang atau gimana gitu loh. Oke, berarti efisiensi number one gitu ya? Yes. Benar. Siap. Pribadi, kendaraan pribadi. Oke. Sudah situ semua pertanyaan. Terus lanjut ke pertanyaan mengenai magang lah. Ini sebenarnya cuman mereka tuh syuting, terus videonya dikasih ke aku, terus aku ngedit sesuai yang diminta gitu aja. Jadinya kesalahanku tuh cuman ya misalnya ini kurang apa direvisi gitu doang gitu. Waktu dulu kesalahan yang paling sering aku buat itu salah coding, karena logika dari sistemnya mereka ya cukup rumit karena kan sudah perusahaan gede gitu. Jadi aku tanya pada orang yang jago lah istilahnya. Jadi waktu di magang itu mungkin nggak kelihatan ya, yang kelihatan aja ya. Sebenarnya aku tuh orangnya nggak teliti kan. Jadi seringkali misalnya ya kayak ada revisi, misalnya revisinya A, B, C. Aku udah ngerevisi A sama C, tapi karena aku nggak ngeliat lagi, aku nggak ngecek, akhirnya yang B ini belum kerevisi. Terus ya udah deh, aku akhirnya harus kayak ngulang lagi kayak gitu. Itu sih yang paling kayak beberapa kali aku lakuin, kayak aku tuh kayak udah, jadi aku kan cepet-cepet kan, karena aku pengen kayak ngasih hasil yang kayak cepet tapi tetap oke. Jadi akhirnya ya itu, akhirnya ada beberapa hal yang missing, kayak harusnya aku kayak ngerevisi yang ini juga, tapi ini belum aku revisi. Terus ya udah deh, aku kayak nggak dimarahin sih, jujur aja aku untungnya di tempat yang magang sekarang ini nggak pernah sekalipun dimarahin atau ditegur. Cuman kayak aku kayak feel bad aja, kayak aduh harusnya aku lebih teliti lagi. Harusnya aku nggak cepet-cepet ngasih, tapi tetap kayak aku tetap cepet ngasih boleh, tapi harus teliti juga kayak gitu. Itu sih yang kayak kesalahan yang sering aku lakuin. Terus di tempat magang ini, karena aku juga nggak cuman magang, tapi aku juga kerja. Jadi aku tuh pernah ada di titik dimana aku tuh burn out. Jadi aku tuh kayak aku tuh ngerasa aku nggak ngasih hasil maksimal. Padahal aku selalu pengen tiap aku kerja, ketika aku melakukan sesuatu, aku bisa ngasih hasil yang maksimal. Tapi itu nggak bisa terjadi, gara-gara aku tuh burn out banget. Nah, ini juga mungkin pesan-pesan buat kalian ya. Kayak maksudnya, tapi tiap orang itu punya kapasitasnya masing-masing. Kalian harus tahu kalian itu maksimalnya kapan. Jangan sampai kayak aku tuh kayak ngerasa kayak bisa. Paling juga tugas magangnya cuma segini aja. Aku bisa lah ngerjain yang lain juga. Tapi akhirnya ternyata di bulan ke-6 aku burn out. Jadi aku tuh kayak beda banget lah. Aku ngerasa kayak hasil yang aku lakuin di awal-awal nggak maksimal banget. Nah, tapi untungnya kayak mereka nggak sadar, orang-orang kantornya nggak sadar. Aku cerita sama mereka, jadi aku tuh juga terbuka. Kayak waktu di terakhir aku ngasih tahu ke mereka, sorry banget, waktu terakhir aku sempet kayak nggak ngasih hasil yang total, karena waktu itu aku kondisi di mana aku lagi burn out banget, aku lagi capek ngedesain, terus habis itu aku pusing banget karena aku nggak cuma ngerjain magang, tapi aku juga harus ngerjain kuliahku, terus habis itu aku juga belum ngerjain tugas akhir sampai sekarang, itu masih banyak ke pause kayak gitu. Terus ya udah deh, itu sih yang paling membekas sampai sekarang gitu. Apa ya, mungkin kesalahan-kesalahan ya seperti biasa, kayak nggak inisiatif, kadang juga tergantung mood gitu kerjanya, masih sering banget tergantung mood kayak gitu. Dan juga apalagi kalau misalnya udah sakit terus kayak jadinya manja gitu, itu kayak kesalahan yang sangat masih sering terjadi dengan aku. Oke. Komunikasi, terus Wow. time management.
Exactly. Lalu? Time management. Terus apa Oke. lagi? Leadership itu penting. Buat aku sih yang paling penting sih komunikasi. Jadi hard skill penting, cuman iya kalau untuk soft skillnya sih komunikasi gitu. Karena dari komunikasi itu kita bisa mengkomunikasikan apa yang kita harus lakukan, apa yang kita butuhkan, kita bisa komunikasikan ke orang lain, dan ya kita bisa minta tolong juga untuk mereka menilai kita itu kayak gimana. Jadi apa yang bisa diimprove dari diri kita ya lewat komunikasi sih menurutku. Jadi sebenarnya kalau soft skill yang kalian butuhkan adalah simpel kayak kalau aku ngasih tips gimana cara kalian dapat diterima ya. Yang pertama, kalian jadi apa adanya dulu aja. Kenapa aku bilang kalian jadi apa adanya? Kalian nggak perlu jadi orang lain. Kalian nggak perlu nunjukin. Kalian nggak perlu kayak harus berubah menjadi orang yang mereka sukai. Ya udah kayak enjoy aja. Kalian orang yang seperti ini. Kalian kayak tunjukin something yang good. Kayak kalian bawa positive vibe juga. Jangan pernah kalian ngomongin orang-orang kantor kalian. Jangan pernah kalian intinya ngerasani mereka di belakang mereka. Jangan pernah. Kenapa? Karena menurutku itu adalah awal dimana kalian membawa aura-aura negatif atau kayak something yang bad lah di perusahaan. Ketika kalian itu mulai nggak senang sama orang dan kalian mulai kayak kayak menebar kebencian lah istilahnya, kayak misalnya aduh aku nggak cocok sama ini soalnya ini nggak bisa kayak gitu juga. Better kalian kayak entah di akhir kalian magang kalian baru ngomong sorry banget dengan kata-kata yang jangan nyolot juga ya, tapi kalian di waktu yang tepat dan juga face to face sama orangnya, kayak kalian kasih tahu kayak sorry tapi aku pernah tersinggung soal ini misalnya atau apa. Jangan pernah intinya kalian ngomongin di belakang, dan coba kasih sesuatu semua yang kalian curahin itu semua itu harus maksimal. Kalian benar-benar datang dari hati kalian, karena semua hal yang kalian kerjakan dari hati kalian, benar-benar kalian sungguh-sungguh, kalian benar-benar ngerjainnya gak setengah-setengah, kalian gak punya kayak maksud negatif dari apa yang kalian kerjakan. Semua itu tuh akan kayak kayak whole universe itu bakal membantu kalian dan bakal ngasih dorongan positif energi, dan semua hal yang baik itu ujung-ujungnya bakal bakal datang ke kalian, segala hal yang baik, karena niat kalian juga baik, kalian itu juga nggak berpikir negatif, kalian nggak mau jelek-jelekin orang atau bahkan merendahkan orang lain. Itu semua bakal kembali lagi ke kalian. Itu sih, kalian intinya jangan berpikir negatif, gak usah mikir hal yang gak enak, jangan pernah ngerasani orang lain. Itu sih. Karena sorry aku nambahin lagi ya, karena gini ya, kedepannya gak cuma hard skill yang dilihat, tapi soft skillnya kalian. Percuma kalian punya skill yang bagus banget, kalian jago nyanyi, kalian jago MC, tapi kalian itu bukan orang yang baik, kalian gak bisa diajak kerja sama yang baik, kalian bukan orang yang mau mendengarkan, kalian juga kayak dikasih kerjaan juga ogah-ogahan, ya udah orang juga nggak mau kerja sama kalian. Pokoknya kalian perlakukan orang lain seperti kalian mau diperlakukan. Itu sih soft skill yang dibutuhkan menurutku. Komunikasi sih itu paling penting, soalnya kalau misalnya kita sendiri ini kan, kalau misalnya di tempat kerja itu butuh banget untuk bekerja sama dalam tim, dan menurutku kalau misalnya mau bekerja sama dengan baik itu pasti komunikasi yang paling penting, communication first, untuk mengerti satu sama lain gitu. Sangat possible. Kayak menurut aku sendiri ya, sekarang ini masuk ke tempat magangku yang sekarang dan bahkan aku lanjut kerja sama mereka, ini ada suatu keajaiban menurutku. Aku nggak kenal satupun dari mereka, nggak ada satupun orang yang pernah magang di tempat mereka. Cuma satu orang sih, dan aku pun nggak kenal sama dia. Dan intinya kayak something yang impossible banget lah aku bisa ada di tempat mereka. Kenapa? Satu, mereka nggak buka lowongan sama sekali.
waktu itu. Tapi aku kayak nekat aja karena aku bener-bener pengen. Waktu itu aku udah research selama beberapa bulan. Akhirnya aku mantep banget di tempat ini. Kenapa? Karena kayak aku ngerasa nggak tahu kenapa aku merasa cocok aja di tempat mereka. Dan akhirnya ya udah aku berusaha sebaik mungkin, semaksimalku apa yang aku bisa kasih. Ya udah aku coba kasih aja. Itu yang penting. Kayak apa ya? Kalian tunjukin niat kalian, kayak kalian tuh benar-benar pengen dan apa ya, lakuin semuanya semaksimal mungkin, bukan kayak asal-asalan aja apply kayak gitu. Karena banyak gitu loh, ada orang yang mau di posisi itu. Jadi kalian posisikan diri kalian juga gimana caranya kalian juga bisa diterima di tempat itu gitu. Terus habis itu kayak lakuin. Tapi gini ya, kalau misalnya kalian pun nggak keterima di sana, kalian juga jangan berkecil hati karena pasti kalian bakal ditaruh apa ya, mungkin ini agak keagamaan ya, tapi memang benar sih, kayak menurutku kalian harus nyerahin semuanya ke Tuhan juga dan benar-benar tanya ke Tuhan apakah tempat ini adalah tempat yang tepat, karena sometimes kalian nggak dikasih itu karena apa ya, menurut kalian mungkin itu baik, tapi sebenarnya mungkin itu bukan tempat yang terbaik, karena kalian bakal dikasih tempat yang terbaik sesuai dengan hasil usaha yang sudah kalian keluarkan. Itu yang pasti, karena setiap usaha yang kalian keluarkan itu hasilnya itu bakal balik lagi sesuai dengan itu gitu. Jadi tenang aja kalau kalian itu nggak pernah kalian mungkin jarang berpanitia misalnya atau apa, tapi niat kalian baik, kalian benar-benar pengen dan kalian ada kelihatan usahanya, ya udah pasti bisa. Nah waktu itu juga aku nggak cuman karena aku di kafe, jadi hal-hal yang aku lakukan awalnya itu aku juga nggak cuman ngasih portfolio yang sekedarnya, kayak aku nggak cuman ngasih lihat ya, karena semua orang biasanya ngasih portfolio udah lewat email. Aku pengen ngasih yang lebih dari itu, aku pengen nunjukin niatku kalau aku bener-bener pengen. Jadi aku itu sampai bikin kayak waktu itu kotak, terus habis itu kayak aku bikin juga portfolio, aku print dan aku kayak intinya aku kayak bikin something yang berbeda dari yang lainnya. Aku benar-benar bikin gue yang khusus buat tempat ini. Dan akhirnya mereka ngelihat itu. Mereka itu masukin aku itu bukan karena lihat skillku loh. Mereka itu nggak lihat itu sama sekali. Mereka itu cuman kayak ngelihat, oh anak ini niat, ya udah dimasukin gitu, sesimpel itu. Waktu itu aku tanya kan, kenapa kalian mau masukin aku? Mereka nggak lihat hard skillku. Mereka ngelihat kayak, oh aku tuh orangnya niat gitu. Itu sih, itu yang bikin orang yakin gitu. Possible dong, possible. Kalau kita percaya diri pasti ya bisa sih. Selama kita meningkatkan kapasitas diri kita terus, pasti bisa. Sebenarnya possible sih. Walaupun orang-orang bilang kalau misalnya punya orang dalam itu lebih bagus, lebih cepat prosesnya. Tapi di situasiku di Paminjam Academy ini, ya possible aja kalau misalnya kalian daftar dengan ya kalian sendiri. Pokoknya with yourself itu, it's okay, sangat memungkinkan. Possible banget. Jadinya gini, waktu aku apply magang itu kebetulan tempat yang kan sudah agak mepet juga. Waktu itu aku udah panik gitu loh, mestinya kalau aku nunggu agak lama aku bisa masuk ke tempat yang aku daftar sendiri gitu. Cuman waktu itu ya karena biasanya tempatnya daftar sendiri itu kan yang ngantri itu banyak gitu loh. Jadinya kayak CV-ku ini nggak dibales-bales gitu loh. Emailku ini nggak dibales-bales gitu. Terus ketika aku udah masuk ternyata dibales. Jadinya sebenarnya kita mau masuk nggak pakai jalur dalam pun itu sebenarnya bisa gitu. Exactly. Nah, jadi di satu sisi memang harus percaya terhadap diri sendiri ya. Iya, karena meskipun koneksi itu sebenarnya penting, tapi ya gimana kalau bisa sendiri kenapa enggak gitu loh. Ya. Oke. Terakhir, Luis, lengkapi kalimat berikut. Magangku sudah selesai. Yeah. Well, thank you Luis, sudah boleh ngobrol-ngobrol di Podcon. Juga nanti kita akan dengarkan juga pertanyaan-pertanyaan dan juga jawaban lain dari teman-teman yang sudah magang lain. Well, Jeffrey pamit undur diri dan juga Luis pamit undur diri. Kita akan bertemu di next episode Podcon. Tetap standby di BEM Petra Official YouTube channel. Bye-bye!